Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran tentang zat gizi makanan, terutama pada atlet atau olahragawan. Nanti di video pembelajaran isinya tentang zat gizi makanan dalam program latihan untuk para olahragawan. Berikut videonya. Sebelum memasuki isi video pembelajaran, mari kita bahas dulu apa itu gizi olahraga. Dari beberapa ahli dapat saya simpulkan yaitu gizi olahraga adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara pengelola makanan dan kinerja fisik yang bermanfaat untuk kesehatan, kebugaran, pertumbuhan, serta pembinaan prestasi dan mampu mencapai prestasi secara optimal. Selanjutnya yaitu fungsi umum zat gizi merupakan senyawa atau unsur-unsur kimia yang terkandung dalam makanan dan diperlukan untuk metabolisme di dalam tubuh secara normal. Ada beberapa jenis zat gizi yang diperlukan oleh manusia untuk menjalankan metabolisme secara normal. Jenis zat gizi yang dibutuhkan tersebut adalah dikelompokkan menjadi 6, yaitu zat gizi makro yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak, dan zat gizi mikro terdiri dari vitamin dan mineral. Ini adalah susunan gambar macam-macam zat gizi yang terdapat dalam makanan sesuai fungsi utamanya yang saya bilang tadi. Zat gizi mikro dan makro. Dalam zat gizi mikro ada zat tenaga dan zat pembangun, dan zat gizi mikro ada zat pengat. Selanjutnya penjelasan salah satu dari zat gizi makro yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa sumber energi utama bagi tubuh. Fungsi utama karbohidrat adalah menyediakan energi tubuh. Selain itu juga mempunyai fungsi lain, diperlukan lagi bagi kelangsungan proses metabolisme. Kelebihan karbohidrat akan disimpan dalam bentuk glikogen sebagai energi siap pakai pada saat tubuh mengalami kekurangan. Fungsi yang lain karbohidrat mengatur peristaltik usus, terutama usus besar, yaitu pertama, berfungsi sebagai sumber energi utama. Yang kedua, pengatur metabolisme lemak. Yang ketiga, penghemat protein. Yang keempat, sebagai energi utama bagi otak dan susunan saraf. Yang kelima, simpanan sebagai glikogen. Yang keenam, pengatur peristaltik usus dan pemberi muatan pada sisa makanan. Selanjutnya yaitu protein. Protein adalah suatu zat yang dalam susunan kimiawinya terdiri dari unsur oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen, serta mengandung sulfur dan fosfor yang membentuk unit-unit asam amino. Protein banyak terdapat pada bahan makanan yang berasal dari hewan, seperti daging sapi, ayam, ikan, udang, hati, dan telur. Fungsi protein bagi tubuh adalah yang pertama sebagai zat pembangun, di mana protein berperan sebagai bagian utama sel dan protoplasma, bagian padat jaringan penunjang tulang, gigi, rambut, dan kuku. Yang kedua sebagai pengatur kelangsungan proses dalam tubuh. Yang ketiga sebagai pemberi tenaga dalam keadaan energi kurang tercukupi oleh karbohidrat dan lemak. Yang terakhir yaitu lemak. Lemak adalah garam yang terbentuk dari penyatuan asam lemak dengan alkohol organik yang disebut gliserol atau gliserin. Lemak yang dapat mencair dalam temperatur biasa disebut minyak, sedangkan dalam padat disebut lemak. Fungsi lemak bagi tubuh sebagai cadangan energi dalam bentuk jaringan lemak yang ditimbun di tempat tertentu. Sebagai pelumas, lemak membantu mengeluarkan sisa makanan, menghemat penggunaan protein sehingga protein tidak digunakan sebagai sumber energi, memelihara suhu tubuh. Sumber lemak terdiri dari dua jenis, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati mengandung lemak tak jenuh, contohnya yaitu kacang tanah, biji jagung, dan kelapa.
Untuk lemak hewani mengandung lemak jenuh, contohnya daging sapi, ayam, kambing, kerbau, dan telur ayam. Selanjutnya adalah penjelasan dari zat gizi mikro yang terdiri dari vitamin, air, dan mineral. Yang pertama yaitu vitamin. Vitamin ini dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu larut dalam air dan larut dalam lemak. Vitamin larut air bersifat larut dalam air tapi tidak larut dalam lemak. Begitu juga sebaliknya. Vitamin larut air yang tersimpan dalam tubuh relatif sedikit. Jika terlalu banyak akan dibuang melalui urin. Sedangkan vitamin larut lemak dapat tersimpan efektif dalam sel-sel tubuh. Vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan C. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Selanjutnya yaitu mineral. Mineral merupakan unsur kimia individu. Mineral tidak dapat rusak. Mineral dari berbagai jenis makanan biasanya disebut abu. Hal ini karena ialah produk yang tersisa dari makanan setelah seluruh makanan tersebut dihancurkan pada suhu yang tinggi atau didegradasi oleh bahan kimia. Mineral sendiri dibagi menjadi dua golongan, yaitu mineral makro dan mikro. Mineral makro yaitu natrium, magnesium, kalium, kalsium, fosfor, KLO, dan sulfur. Sedangkan mineral mikro yaitu zat besi, seng, iodium, selenium, dan tembaga. Selanjutnya yang terakhir yaitu elektrolit atau juga disebut air. Ini sedikit penjelasan dari air atau juga disebut elektrolit. Tujuan utama pengaturan gizi adalah keseimbangan energi yang diperoleh melalui makanan dan minuman dengan energi yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga keseimbangan metabolisme, kerja tubuh, dan penyediaan energi saat istirahat, latihan, dan pertandingan. Mengutip dari jurnal Martinova 2020, pemenuhan asupan gizi merupakan kebutuhan dasar gizi atlet. Makanan atlet harus mengandung zat gizi sesuai dengan yang dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari dan olahraga. Makanan yang harus mengandung jumlah tertentu zat gizi penghasil energi. Selain itu juga harus mampu mengganti zat gizi tubuh setelah aktivitas olahraga. Strategi gizi untuk olahraga baik sebelum, selama, dan sesudah latihan dapat membantu atlet mencapai performa terbaik. Kebutuhan gizi atlet berbeda dari kebutuhan gizi bukan atlet karena perbedaan kegiatan fisik atau aktivitas dan kondisi psikis. Setiap cabang olahraga punya kebutuhan gizi yang berbeda. Makanan atlet harus mengandung semua zat gizi makro dan zat gizi mikro. Saya ambil contoh dari cabang olahraga sepak bola. Dari kebutuhan karbohidrat, asupan protein, dan kebutuhan lemak itu berbeda. Setiap latihan rata-rata 4-5 kali per minggu selama 45-60 menit. Di setiap cabang olahraga berbeda setiap latihannya. Untuk sepak bola kebutuhan karbohidrat adalah 6-7 gram per kilo berat badan. Asupan protein 1,4-1,7 gram per kilo berat badan. Kebutuhan lemaknya 2,0-2,2 gram per kilo berat badan. Yang selanjutnya adalah cabang olahraga bulu tangkis atau badminton. Kebutuhan karbohidrat dan lemaknya hampir sama dengan cabang olahraga sepak bola. Perbedaannya pada asupan protein. Di cabang olahraga badminton ini, asupan proteinnya yaitu 1,6 gram per kilogram berat badan. Selanjutnya yaitu cabang olahraga atletik, lari jarak jauh. Karena kategori endurance atau daya tahan tubuh, kebutuhan karbohidratnya lebih tinggi yaitu 10-12 gram per kilo berat badan, dan asupan proteinnya 1,6 gram per kilo berat badan. Dan kebutuhan lemaknya lebih tinggi dari yang lain karena daya tahan tubuh fisiknya lebih tinggi, jadi kebutuhan lemaknya agak sedikit lebih banyak dari yang lain, yaitu 1,8 sampai 2,1 gram per kilo berat badan.
Ini adalah tabel yang saya kutip dari jurnal Martinova Sari Panggabean yang berjudul Peranan Gizi bagi Olahragawan. Dari tabel-tabel inilah yang saya jelaskan tadi di setiap cabang olahraganya. Semoga bermanfaat. Itu tadi video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat untuk belajar kalian. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan selalu.